Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Uli Meza Rahman channel. Kali ini kita akan ngebahas soal bareng Kak Uli tentang materi sinonim, persamaan kata dan antonim lawan kata tes intelijensia umum dalam seleksi kompetensi dasar sekolah kedinasan. Nah, sinonim dan antonim ini gimana sih cara agar kita bisa mudah menyelesaikannya dalam soal TIU SKD? Nah, caranya itu perbanyak latihan soal-soal sinonim dan antonim, baik itu soal-soal sinonim dan antonim yang sudah diteskan di tahun-tahun sebelumnya maupun yang belum sama sekali adik-adik. Nah, berapa sih jumlah soal yang biasanya muncul dalam tes intelijensia umum untuk materi sinonim dan antonim ini? Nah, biasanya tuh beragam ya adik-adik. Dia antara 1, 2, ataupun 3 soal. Bahkan kadang tidak ada sih. Tapi kebanyakan muncul ya setidaknya 1 soal adik-adik dalam sekali tes SKD. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. Nomor 1 ini tentang sinonim atau persamaan kata ya adik-adik. Konvensi itu sama dengan A. Kesamaan, B. Kesimpulan, C. Kebijakan, D. Keputusan, atau E. Kesepakatan. Nah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia online ya adik-adik, yang kakak search, konvensi itu adalah permufakatan atau kesepakatan terutama mengenai adat, tradisi, dan sebagainya. Juga konvensi itu bisa diartikan sebagai perjanjian antar negara, para penguasa pemerintahan, dan sebagainya. Juga konvensi bisa diartikan sebagai konferensi tokoh masyarakat atau partai politik dengan tujuan khusus untuk memilih calon pemilihan anggota DPR dan sebagainya ya adik-adik. Jadi jawaban yang tepat adalah E ya. Soal nomor 2 masih tentang sinonim ya. Komposit sama dengan A. Kompos, B. Komponen, C. Gabungan, D. Lebih dari 1, atau E. Pupuk. Nah, berdasarkan KBBI online, komposit itu adalah gabungan atau campuran, juga bisa diartikan sebagai paduan serat gelas dan karbon ya adik-adik. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 3 yang ditanyakan adalah sinonim atau persamaan kata dari kata nomenklatur. Nah, opsinya itu adalah A. Tata nama, B. Nominator, C. Kandidat, D. Ilmu biologi, atau E. Ilmu tanaman. Nah, berdasarkan KBBI online, nomenklatur itu adalah penamaan yang dipakai dalam bidang atau ilmu tertentu. Nah, juga bisa dikatakan sebagai tata nama. Nah, nomenklatur ini selain 2 arti tadi juga diartikan sebagai pembentukan seringkali atas dasar kesepakatan internasional. Nah, pembentukan tata susunan dan aturan pemberian nama objek studi untuk cabang ilmu pengetahuan ya adik-adik. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 4. Sinonim atau persamaan kata dari kata adiktif adalah A. Ketergantungan, B. Ingin berhenti, C. Narkotika, D. Obat terlarang, atau E. Nafsa. Nah, berdasarkan KBBI online, adiktif itu adalah bersifat kecanduan, juga bisa diartikan bersifat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya ya adik-adik. Jadi sudah jelas jawaban yang tepat adalah A.
ketergantungan. Soal nomor 5 masih tentang sinonim. Yang ditanyakan di sini adalah persamaan kata dari kata paradigma adalah A. kerangka karangan, B. pikiran, C. kerangka berpikir, D. gambaran, atau E. asas. Nah, berdasarkan KBBI Online, paradigma adalah daftar semua bentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjugasi dan deklinasi kata tersebut. Nah, arti lain dari paradigma adalah model dalam teori ilmu pengetahuan. Paradigma sendiri juga bisa diartikan sebagai kerangka berpikir ya adik-adik. So, jawaban yang tepat adalah C. Kita ke soal nomor 6. Soal nomor 6 ini yang ditanyakan adalah antonim atau lawan kata ya adik-adik. Nah, lawan kata akademik adalah A. nalar, B. tahayul, C. dongeng, D. ilmiah, atau E. logis. Berdasarkan KBBI Online, akademik atau akademis itu artinya bersifat ilmiah. Jadi opsi B tahyul dapat diartikan sesuatu yang hanya ada di dalam hayalan belaka. Dengan demikian, antonim kata akademik adalah tahyul ya adik-adik. Soal nomor 7, antonim dari kata pemupukan adalah A. renovasi, B. penggundulan, C. rehabilitasi, D. defertilisasi, atau E. reboisasi. Nah, berdasarkan KBBI Online, pemupukan itu artinya proses memupuk atau membuat subur. Nah, opsi D, defertilisasi berarti keadaan tidak subur. Dengan demikian, antonim dari kata pemupukan adalah defertilisasi adik-adik. Soal nomor 8, antonim atau lawan kata dari kata angot adalah A. sakit lagi, B. kambuh, C. dingin, D. parah, atau E. sehat. Nah, berdasarkan KBBI Online, kata angot berarti sakit lagi atau kambuh. Nah, pilihan E. sehat berarti baik seluruh badan bebas dari sakit. Dengan demikian, antonim kata angot adalah sehat ya adik-adik. Soal nomor 9, antonim atau lawan kata dari kata diktatorial adalah A. komunis, B. demokrasi, C. diktator, D. sewenang-wenang, atau E. pemimpin yang baik. Berdasarkan KBBI Online, diktatorial adalah bersifat diktator. Nah, apa sih itu diktator? Diktator adalah kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan mutlak. Biasanya dipilih dengan cara yang tidak demokratis. Nah, dengan demikian, antonim kata diktatorial adalah demokrasi ya adik-adik. So, jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 10, antonim dari kata ejawantah adalah A. wujud, B. rangkuman, C. abstrak, D. nyata, atau E. nasihat. Nah, berdasarkan KBBI Online, ejawantah itu berarti menjadi berwujud atau menjelma. Nah, jawaban yang tepat dengan demikian adalah abstrak ya adik-adik. Antonim dari kata ejawantah adalah abstrak atau C. Oke, itulah tadi ngebahas soal bareng Kak Uli tentang materi sinonim dan antonim tes intelijensia umum dalam seleksi kompetensi dasar sekolah kedinasan ya adik-adik. Ditunggu ngebakul selanjutnya. Semoga bermanfaat. Thanks for watching.
kakak doakan adik-adik semua bisa menggapai cita-citanya dan lulus pada sekolah kedinasan impian adik-adik ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.